Hai Jel, Halo Glenn, suara gue kedengeran nggak? kedengeran, bagus, Oke, sip lah kalau gitu. Gue videonya juga jelas ya? jelas, bagus, Oke, lu juga jelas. Sip, sip, sip. Oke, kita mulai aja kali ya. Gue opening dulu ya. oke. Oke, sip. Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gue Glenn dari Sinfonia Musik. Hari ini hari Jumat, tanggal 21 Agustus. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol seputar musik. Nah, hari ini kita akan ngobrol tentang bagaimana mengatasi stres dalam mengajar online. Nah, narasumber kita hari ini adalah yang ditunggu-tunggu, yang selalu ditunggu-tunggu, Jelia Megawati Heru, seorang music educator, keynote speaker dari RSL, kemudian writer di majalah Staccato, music educator, pianis, dan penulis buku, Pianolicious, pengetahuan dasar musik. Jadi ini udah sangat kredibel di bidangnya ya. Mungkin beberapa teman yang nonton juga sudah lihat video-video yang kemarin, kita juga udah bahas tentang online course sebelumnya. Nah ini kayaknya lanjutan dari itu. Oke, Ja, apa kabar hari ini? Baik Glenn, apa kabar juga? Baik-baik. Di Bandung sekarang lagi ini sih, lagi ya sekarang masih adem-adem aja sih, belum ada apa-apa yang menarik. Masih ya seperti gitu-gitu orang Bandung mah. Aduh. Oke, Jel, gimana kita mulai kan kemarin yang pertemuan pertama kita ngebahas tentang bagaimana mempersiapkan kalau online course kan. Nah, kemudian pertemuan kedua kita bagaimana tips-tips menjalankannya dan pada saat kita menjalankan online course itu seperti apa. Nah, ini kurang lebih kan kita sekitar udah 4 bulan, 4 atau mungkin udah hampir 5 bulan kali ya kita ngalamin yang namanya online course. Tentu saja pasti banyak hal-hal yang iya, pasti ada kejenuhan, ada stres, ada burnout, juga mungkin ada yang udah apa ya, udah mulai bosen. Nah, ini ini ngomong-ngomong topik ini gue juga share ke beberapa grup-grup ini ya, grup-grup musik dan mereka antusias loh. Mereka kayaknya nih banyak orang memang sudah mengalami ini Jel. Betul, betul, iya. Jadi kan, Gitu-gitu. uh-uh. Jadi, Nah, gimana nih kita bahasnya nih? jadi gini ya, entah sudah berapa lama ya, kita udah mungkin sekitar 5 bulan seperti tadi Glenn bilang ya, Mhm, mhm, mhm. sekian purnama sejak masa pandemi. Pada awalnya tentu saja seperti yang kita pernah bahas di IG Live kita sebelumnya, bahwa ide Betul. belajar musik online itu kedengarannya pada waktu awal itu mustahil banget ya. Benar, Ya, betul. sudden dan darurat sifatnya. Namun kan Mhm. kita mau nggak mau, suka tidak suka, ya kita harus tidak punya pilihan lain Ngejalanin. selain Mhm. menjalani jalur pelajaran online. Betul, Nah, betul. pelajaran online itu beda sama dengan pelajaran in person atau pelajaran tatap muka. Ya, Ya, ya. kita mungkin bisa melakukannya selama beberapa jam awal-awalnya kan, Mhm, beberapa mhm, hari dalam seminggu ya kan. Terus mhm, mhm. tapi jika kalau kita menjalani hidup ini terus-menerus full time, ya pasti itu wajar banget, normal banget kita akan merasakan kelelahan yang luar biasa. Nah, itu juga nanti kita bicara tentang ada yang namanya Zoom fatigue. Zoom fatigue itu Zoom fatigue. ya, Zoom fatigue itu Kelelahan menggunakan Zoom ya.
Iya, sebenarnya sih bukan Zoom-nya, cuma karena Zoom adalah apa maksudnya Paling banyak sharing platform digunakan, paling digunakan, paling paling populer. populer, ya makanya digunakanlah Zoom, istilah Zoom. Tapi Ya, sebenarnya ya, ya. bukan hanya terbatas pada Zoom, tapi juga pada sharing platform yang lainnya, ada Google Meet, ya kan? Semuanya. Mm, mm, Semuanya, mm. pokoknya. Ya, itu namanya Zoom fatigue. Jadi ada kelelahan yang luar biasa. Ini ciri-cirinya nanti ada mulai dari disorientasi waktu, tempat. Jadi kita Mhm, nggak tahu ini mhm. hari apa sih, jam berapa, tanggal Bener, berapa ya, bener, gitu kan? bener, Ya kan? bener. Ini kalau lagi kita di dalam ruangan tuh indoor, kita juga bingung kan. Ini pagi, Eh, siang, eh, atau malam ya, gitu iya, kan? udah nggak kebayang kadang-kadang. Betul. Terus ciri-cirinya juga bisa orang tuh mulai parno, ya kan, paranoid gitu, Mhm, ketakutan, mhm, gampang panikan, terus sulit mhm, tidur, ya kan, sulit mhm, konsentrasi, mhm, ya kan, ini mhm. udah matiin lampu, matiin listrik atau belum ya, gitu. udah matiin kompor atau belum ya, gitu kan. Iya, iya, iya. Terus kita juga nggak bisa shutdown, gitu kan, untuk stopin itu nggak bisa, gitu kan. Terus kita juga jadi gampang stres, gampang marah sama hal-hal yang sepele gitu kan, jadi kayak Mhm, short fuse mhm, banget. mhm. Terus kita juga sering nggak nyambung gitu, kita ngerasa kayaknya Oke. susah banget untuk fokus ya gitu, Mhm, 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 disorientasi, mudah panik, paranoid. mhm, Nah, yang mhm. orang tuh inginkan setelah mengajar online rasanya tuh cuma satu, yaitu pengen tidur. Iya, iya. Itu ciri-cirinya ya, tanda-tandanya kalau kita Ciri-cirinya udah mulai fatigue ya, udah mulai tuh mulai kelelahan, udah ya mulai capek. nggak konsen kayak gitu ya. Betul. Oke, nah tapi nanti efeknya kalau berkepanjangan lebih serem lagi, ya kan? Gimana, Karena gimana? ya kalau misalnya berkepanjangan itu jadi dia udah bisa ke arah trauma nanti ya. Jadi karena dia udah di Hmm, apa ya, udah dikombinasikan dengan apa namanya, kombinasi stres, lelah, ketakutan, udah itu lihat di TV beritanya buruk-buruk ya kan, iya, 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 iya. COVID, jadinya gampang banget kita jadi apa sih, jadi ada mengalami gangguan mental, nanti bisanya kita bisa Mhm, antisosial mhm, gitu, kita juga menutup diri dan mhm. apa, kita ngerasa walaupun kita online tapi kita disconnected juga ya, terasing secara sosial ya, Iya. karena kita nggak ketemu sama orang gitu, walaupun kita ketemu begini tapi lain ya gitu kan, kayak Mhm, long mhm, distance relationship ya, mhm, guru mhm. ketika ketemu sama murid, mereka tuh Oke, bentar Jel, ini kayaknya koneksinya agak sedikit muter-muter dia. Saya coba matiin dulu di ini gua. Oke, gimana? Jel, ini lagi ada, kayaknya agak muter-muter tadi ini gua. Iya, Ah, sekarang udah oke. Udah, lo bisa dengar gua sekarang? bisa. Mm-mm. Oke, oke. Ini udah lancar lagi. Jadi uh, jadi selain ada stres, tapi juga Mhm, ada efek lockdown, karantina, terisolasi. mhm, mhm, Krisis ini memicu kecemasan yang luar biasa ya. Jadi mhm, bukan cuma stres mengajar online aja, tapi juga stres kita secara psikis ya, secara ya, psikologis. mhm, Jadinya kita bisa sampai depresi, pesimis, ya kan, mhm, mungkin krisis mhm, mhm. identitas ya. Nah, nantinya juga itu akan mengganggu ke kesehatan kita sendiri, ya, Ya, mulai dari ya. rambutnya rontok, terus mulai suka migrain, ya kan, mulai dikit-dikit Aha, alergi, berasa loh gitu, ya, dikit-dikit ah. alergi gitu kan. Nanti jadinya kanker lagi kan, yang nggak ngerti juga. Terus Itu gangguan kalau tidur. bahasa psikologinya psikosomatis itu. Nah, betul. Ya, ya, terus kalau gangguan tidur juga nih, gangguan tidur kayak tidurnya tuh nggak Insomnia. ya nggak bisa lelap gitu kan, tidur itu kan Mhm, ada mhm. level-levelnya kan, ada deep Ya, sleep. ya. Nah kita Deep tuh sangat sleep. sulit untuk kayak tidur yang kayak blok gitu terus pagi-pagi bisa Mhm. crash gitu, nggak bisa Ya, ya, ya. ya. Mungkin bahkan ya kalau misalnya udah parah banget itu nggak bisa tidur tanpa obat penenang ya, karena dia Mhm, mhm, worried about a mhm, lot of things, dan kita juga mhm. jadi super sensitif gitu.
dikit-dikit, ya kan? Nggak boleh ada yang nyenggol. Iya benar, benar. Tapi Ya, anyway, Jal, ini yang mengalami ini bisa bisa guru atau murid juga bisa bisa saja mengalami hal ini atau semua dua-duanya. semua sebetulnya sih di sini sebenarnya secara in general guru ngalamin, Mhm, murid juga mhm, juga ngalamin, tapi juga apa orang tua yang bekerja secara online, mereka mhm, juga ngalamin ya, yang sambil mereka mhm, juga ngurus anak nih, misalnya ada gambar mhm. nih tuh Ya. ya, di mana mereka juga nggak punya pilihan lain, jadi mereka tuh eh, apa ya, mereka punya punya kesulitan secara peranan mereka ini harus Mhm, kerja mhm, apa sebagai orang tua atau sebagai mhm, apa gitu, dan mereka tuh kayaknya mhm. semuanya tuh jadi satu di satu ruangan itu, jadi mereka Ya. makanya saya tadi ada krisis identitas ya, jadi mereka susah sekali untuk berganti gitu, berganti Mhm, peranan secara sosial. Nah itu mhm, yang mhm, juga sulit sekali. mhm. Ini orang tua juga memang ya, gue juga ngalamin sih sebenarnya kan kayak ngurusin anak, kemudian mesti ngajar, mesti mimpin sekolah gitu. Jadi memang itu hal dan itu dilakukan di satu tempat yang sama semua. Kadang-kadang anaknya ngerengek gitu, terus tiba-tiba, oh ini udah mesti ngajar gitu. Yes, yes, yes. Iya, makanya sulit sekali. Jadi, mengapa mengajar secara online itu sulit dan lebih capek Mhm, daripada in-person lesson ya? mhm, mhm, Nah, mhm. kita bahas nih. Hmm, mungkin nggak kurang kelihatan itu. Nomor satu, di situ ada delay. Ya, Mhm, delay dan kendala teknis. Di sini lebih sifatnya secara teknikal. oke. Syarat utama dari online, meeting Mhm, online, mengajar online adalah koneksi internet. yes. Itu koneksi internet nggak mulus, mati-mati, udah deh selesai. Berarti Ya. nggak bisa dilaksanakan. Kita harus ganti hari uh, atau Reschedule jadwal ya di pokoknya. schedule. Kita harus cari cara lain supaya tetap masih bisa melangsungkan pelajaran apa kelas dengan murid. Nah, terus juga suaranya secara audio, kualitas audionya nggak bagus ya. Kan suaranya seperti robot, Ya, delay, ada ya, kadang nggak kedengeran, ya kan? ya, Dan sedangkan kalau misalnya belajar musik adalah sesuatu hal yang membutuhkan kondisi audio yang baik, ya. ya, Ya, situasi yang tenang, kualitas audio yang baik. Bagaimana kita ya. bisa ngajarin ini jari ini lagi begini, terus tiba-tiba di belakang background kita dengerin ada bayi lagi nangis, ya kan? Terus Ya. lagi mamanya di belakang marah-marah, gue pernah gitu kan, sini kamu makan, berjamnya makan gitu kan, kenapa tadi dipanggil nggak datang gitu, nggak mau makan ya, kalau gitu nggak usah makan sekalian misalnya gitu. Waduh, ini kan lagi online, Kak, Mama. Iya, mami ini lagi online, mam, oh lagi online ya. Ya jadi untuk suara bayi menangis, ada adiknya Mhm. lari-lari, untuk piano lesson is a disaster ya. Yes. Sementara kalau Mhm, misalnya mhm, kita ada jeda atau hening sejenak, itu kalau misalnya delay uh, apa, kalau misalnya kita ketemu real time, 1,5 detik mhm. aja itu bisa membuat lawan bicara kita kan jadi salah paham kan. Ini Ya, kenapa sih? ya. Kok dia nggak nyaut, nggak jawab gitu kan? Mhm, Jadi itu orang bisa berpandangan negatif. Dia jadi sensitif kan. Kok lawan bicaranya ini nggak dasar, nggak sopan, kurang ramah atau nggak fokus. Ada lagi diajak ngomong mhm, misalnya. mhm, Nah, mhm, sedangkan keheningan yang seperti ini di dalam mhm, online sangat banyak, ya kan? mhm. Jadi bukannya kita kurang ramah, tapi emang dasar ya frozen aja lagi Iya, keringnya, iya, dan jangan jangan sensi dulu gitu kan. iya, Nah, ini iya, makanya kenapa uh, kalau mengajar online itu membutuhkan effort yang lebih besar ya, dan iya. sangat melelahkan. Yang kedua, di situ ada missing nonverbal signal, Yes. hilangnya sinyal nonverbal. Nah, Iya. pertemuan tatap muka ini bukan cuman ketemu-ketemu gitu aja, tapi juga ada ritualnya. Nah, yang itu Mhm, ketika murid ketemu sama guru, itu mereka ada comfort sendiri ya, gitu. Mereka ketemu sekali seminggu. Nah, jadi di situ ada kayak silaturahminya, ya kan, membina mhm, satu mhm, hubungan relationship dengan murid, mhm, masih tetap berkomunikasi dengan baik. mhm. Nah, emosi mendahului dan mengikuti semua perilaku kita dan mempengaruhi pengambilan keputusan.
Jadi apa itu sinyal nonverbal? Sinyal nonverbal itu adalah ekspresi wajah kita, Ya. nada suaranya, gesture badan kita. Jadi kita terpaksa kalau misalnya online, kita harus fokus dengan kata-kata dia, kata-kata Ya. kata-kata lawan bicaranya dan harus didengarkan baik-baik. Dan kita harus melihat kontak matanya, which is sangat sulit ya, karena kan Ya. screen ini Ya. kecil sekali dan itu Betul. dilakukan secara terus-menerus. Ya, nah jadi dari sinyal itu kita membuat penilaian emosional. Ya, apakah orang ini marah, tersinggung, panik, sakit, atau sedih, atau apa, dia ngerti apa enggak gitu yang diajarin. Ya, jadi kalau misalnya kita nggak bisa menangkap sinyal nonverbal ini, itulah yang membuat kita jadi kebingungan ya, karena tubuh sama pikiran kita nggak sinkron nih orang. Ya. Jadi kita Ya. bertentangan terus, ini kita menduga-duga nih apa sih gitu kan. Kita Uh, berusaha dan nyimpulin. jadinya lebih mesti mikir ini maksudnya apa gitu. Jadi ada effort tambahan. Betul, yang tadinya kalau misalnya kita ketemu langsung, kita kan bisa lihat matanya, gerakan badannya, emosinya, ketika nadanya, ketika dia ngomong seperti apa, pakai ini bercanda atau serius, ya kan, gitu. Dari situ, ya itulah yang menguras energi dan membuat kita frustrasi. Nah, yang ketiga adalah demam panggung. Demam panggung, jadi gini, nggak setiap orang itu bisa untuk apa ya namanya perform. Ya seperti ini perform kan untuk ketemu sama dengan orang. Kita tekanan sosial seperti berada di atas panggung. Ya, ini menegangkan dan bisa memicu stres. Ya, karena ini kan kayak lagi diawasin, banyak orang yang melihat. Jadi kita lagi on stage, lagi di layar kamera gitu. Ya udah gitu sih, itu yang mungkin yang menjadi tiga hal yang paling penting kenapa alasan online lesson itu jauh lebih susah dan kenapa itu bisa membuat kita kelelahan. Dan itu juga bisa jadi efek jangka panjangnya ya. Betul. Ya. Oke, nah sekarang kalau mau menghindari hal itu ini kan pasti kita tidak bisa kiri ini akan terjadi siapapun itu, karena ini bukan Superman gitu ya. Kita manusia biasa yang pasti akan mengalami fatigue seperti ini, mengalami hal-hal yang apa sih namanya yang kurang enak seperti gini dengan berjalannya waktu. Nah, kira-kira gimana Jel caranya untuk supaya kita bisa bukan menanggulangi sih, tapi bisa beradaptasi dengan ini? Ya, pertama kita harus paham dulu bahwa health is wealth. Jadi kesehatan itu adalah harta yang paling berharga sebetulnya, bukan uang. Ya, jadi kita harus memaintain gaya hidup kita supaya kita tuh secara mentally dan physically sehat. Jadi nomor 1 adalah tipsnya sleep well. Istirahat cukup. Istirahat yang cukup. Tidur cukup. Cukup. Tidur cukup di sini bukan tidur cukup aja, tapi juga kita di sini belajar untuk membatasi diri kita. Kita jangan misalnya kalau seperti biasa yang real time kita bisa 8 jam misalnya berturut-turut mengajar. Di online kita nggak bisa. Mungkin kita bisa 5 gitu maksimal. Ya, 5 itu udah capek banget dan itu harus selesai dengan jeda 15-20 menit di setiap akhir kelas. Lalu kita harus menggunakan waktu jeda atau periode transisi dari kelas yang satu ke lainnya, yaitu untuk diri kita. Kita harus minum air putih, cepet-cepet relax, kamar kecil, stretching, refocus, siapin bahan untuk kelas berikutnya, ya. Dan kita juga harus membatasi durasi pelajarannya supaya menjadi lebih pendek. Dan kita harus juga membatasi diri kita. Jadi kalau misalnya udah waktunya, kita harus stop, ya. Dan ketika kita stopin itu, kita nggak boleh ngerasa bersalah. Aduh, gue nggak enak nih karena orang Sunda. Iya. Sayang ini kagok gitu. Orang Sunda kan, jadinya kan nggak enak kan gitu. Terus yang kedua, mungkin di dalam sleep well ini kita juga bisa menggunakan namanya power nap. Power nap itu adalah tidur siang.
tidur siang, Glenn. Halo, Oke, Glenn? ya udah. Tadi sempat agak kayak patah-patah dikit, tapi ini udah lancar lagi. Jadi kalau Anda gampang lelah atau sangat lelah, mungkin ada baiknya Anda melakukan power nap selama 15 menit. Tapi tidur yang berkualitas ya, bukan tidur panjang yang berjam-jam, bukan kuantitas. Tapi kita Iya. cuman kayak kadang cuman rebahan gitu 15 menit, 20 menit. Habis itu badan kita rasain kita jadi lebih segar kalau kita membuat jeda-jeda itu. Jadi kita jangan kerja nggak berhenti itu pasti berasanya lebih lebih capek. Jadi kita tuh kayak nggak Ya. bisa ngatur stamina kita ya. Yang kedua adalah pace yourself. Pace yourself. Bentar ya. Very good. Pace Pace yourself. yourself. Yeah, Maksudnya pace gimana yourself. Jian ini? Kecepatan, Pace temponya. yourself. Ya, jadi kita harus belajar untuk lebih rileks, kita lebih sabar, kita juga harus belajar untuk mengontrol diri kita. Kita nggak perlu berbicara kayak lagi demo ya, dengan penuh semangat, cepat, keras setiap saat gitu. Dan kita beralih dari identitas kita lagi kerja sebagai guru, begitu di rumah, Glenn adalah seorang ayah gitu kan. Jadi di situ kita bisa jadi diri kita sendiri ya. Lalu kalau misalnya ada email, ada pesan-pesan, itu nggak mesti langsung dijawab. Kita bukan full timer 24/7, kita bukan robot. Jadi ada langkah lebih baik kalau misalnya kita tuh slow down dan kita akan balas, kita pasti balas email dan pesan-pesan itu paling nggak 1 kali 24 jam. Dan kita membatasi pekerjaan kita sampai jam-jam tertentu aja, ya kan? Jadi kita tuh harus mindset-nya itu adalah kita harus bisa tekan tombol switch off. Kita harus bisa off-in diri kita, ya. Misalnya kita kerja sampai jam 5 sore, habis itu kita say no to work, ya. Kita lepasin diri dari handphone kita lepasin kita dari social media, kita mendetoks diri kita. Dan sebenarnya penggunaan sosial media yang berlebihan juga tidak baik ya. Ya karena kan berita-berita itu hanya membuat kita tambah stres aja gitu kan. Yes, betul sekali. Kita kan udah capek, pasti lihat berita kayak gitu. Jadi kita tuh tersisanya apa gitu dari seorang Glenn atau dari seorang Gelia tuh sisanya apa? Nggak ada, ya kan? Nah, yang ketiga adalah be familiar and efficient with the features of the sharing platform. Nah, ini lebih ke technical ya, familiar dan efficient. Di situ jadi kita satu adalah kita jangan multitasking kalau kita lagi seperti ini, misalnya ini lagi IG live ya kan, atau kita lagi ngajar online, kita tuh sambil sambil balesin chat misalnya, jawabin chatnya orang, jawabin chat terus itu kan terus kita pikir apalagi ya, aduh gue belum selesai ini gitu kan, ya jangan kerjakan semuanya sekaligus, itu jadi justru menambah stres dan kelelahan. Ya, nanti stroke lagi kan, kalau misalnya udah stres, kelelahan, darah tinggi, waduh lupa deh. Nah, jadinya setelah kita lesson, kan kita misalnya cuma punya waktu 15 menit sampai pelajaran berikutnya. Kita tulis catatan, ya, gitu. Kita buat catatan, seperti yang biasa, mungkin bisa dilihat di IG live sebelumnya, juga adalah baik untuk kita punya catatan, karena kita bingung sendiri. Ya kan, efisien kerja kita. 1, don't multitask. 2, kita harus turn off unused apps. Jadi semua aplikasi yang nggak perlu itu kita off-in, matiin aja. Ya, dan atur ke posisi silent, termasuk ringtone. Ya, kecuali kalau ringtone-nya kalau sambil jualan Tokopedia susah ya. Iya, benar-benar. Terus mungkin bisa dicari alternatif lain seperti conference call instead of Zoom. Conference call itu dia hanya konsentrasi sama satu hal aja, suara atau video, tanpa memasukkan meeting ID atau password. Dan ini adalah mungkin pilihan yang lebih baik dan efisien selama koneksi internetnya tentu saja bersahabat. Ya, jadi keep it simple aja. Yang keempat, kita harus mendesain tempat kerja kita, workspace kita dengan rapih, organize, teratur, bersih. Nah, itu yang ketika orang ada di rumah, kita kan
ada family member yang lainnya kan, kita pasti Yep. kesulitan, ya kan? Di mana nih anaknya mau Zoom, mau sekolah, mau Zoom. Sementara kita juga mesti Mhm. kerja di depan instrumen kita juga mesti Zoom. Nah, kita Mhm. harus bagi. Dek, kamu di sebelah sono gitu Zoom-nya. Anak yang Mhm. kedua kamu di sebelah sono, ya kan? Ya, terus kita di ruangan tertentu. Nah, di ruangan khusus itu kita harus membuat workspace kita sangat nyaman untuk diri kita sendiri, ya. Mhm. Dan juga lebih baik untuk setup kamera dari samping, bukan dari depan. Kalau Oke. depan ini kan dari depan begini kan. Kalau Ya, kita dari ya. samping, kita itu bisa uh, feel-nya tuh seperti kayak ada di kamar yang lain lawan Oke. bicaranya, ya. Ya, Jadi itu ya. mengurangi efek demam panggung yang tadi dibilang, yang tadi Mhm. sebelumnya dibahas, yang dapat memicu stres. Jadi kameranya bukan dari Mhm. depan tapi dari samping. Kalau gue sendiri biasanya dari atas, ya kan. Jadi tampak tools-nya, Kelihatan tangannya, pianonya. betul, misalnya kayak gini. Oke. Ya, jadi bukan kelihatan muka anaknya, tapi Mhm. jarinya atau dari samping juga gitu. Jadi itu kayak Mhm. membuat lebih nyaman, ya, Ya. bisa lebih konsentrasi dan fokus. Karena kan ini Mhm. kan fokusnya ke tangannya, permainannya, bukan Ya. dia pakai baju apa atau di belakang lagi ada Iya. apa, ya kan? Iya. Nah, terus lalu juga bisa kalau dalam grup yang lebih besar Zoom itu, ya kita Mhm. menghidupkan kamera itu sifatnya lebih opsional. Jadi nggak semua tuh Oke. harus dinyalain. Begitu juga dengan mikrofon untuk mencegah Ya. suara kebisingan di background. Ya. Lalu bisa juga menggunakan virtual background. Ya. Ini Ya. sangat membantu. Jadi orang tuh nggak lihat kehidupan kita tuh secara Di belakang personal. Kita kita. kita pengen Mhm. kita pengen semuanya tuh keep it private and professional. Makanya Ya. kenapa? Ada privacy juga. Ya, betul. Ya, makanya kenapa bajunya juga kita, walaupun ya apapun yang di bawahnya mungkin celana pendek, tapi di atas kita selalu keep it profesional di Proper. sini. Ya. Proper, ya Mhm. kan? Mhm. Nah, terus juga mungkin bisa menggunakan kacamata anti blue light. Hmm. Ya, gitu. Itu aku pernah tanya murid, ya, apa bedanya? Mhm. Efek nggak sih gitu kan, yang anti blue light itu? Mhm. Dia Mhm. bilang katanya Mhm. efek, karena sebelumnya kalau misalnya dia sekarang online sekolah misalnya jam 8 pagi sampai jam setengah 2 Jam misalnya. 1, jam Iya, 2, jam setengah 2, 1, jam bener. setengah 2. Itu biasanya udah sampai jam ke 3 jam atau 2 jam itu kayaknya pandangannya udah mulai Matanya buram, ya mulai udah blur blur. gitu kan. Iya, capek gitu kan. Nah, setelah pakai kacamata itu dia lebih terang nggak terlalu pusing gitu kan, karena ada radiasinya kan pasti. Nah, kalau gua sendiri kalau bukan di kacamata tapi di gadgetnya. Jadi efek gelasnya sudah anti blue light. Jadinya kan nggak perlu ganti kacamata gitu, karena dari device di gadgetnya sudah anti blue light gitu, bisa juga. Lalu kita juga harus memastikan diri kita untuk makan dan minum yang cukup ya. Yang cukup ya, eat and drink well, makan tepat waktu, jangan skip atau telat ya, karena itu membuat kita yang moody, terus asam lambung naik ya kan, terus mahnya kumat. Nah, gula darahnya kurang. Makanya jadi jangan ya kan, terus juga minum kopi juga nggak boleh banyak ya, kopi kalau misalnya kopi banyak nanti ada efek diuretik dan juga itu menutupi keletihan kita untuk sementara waktu. Jadi kita udah capek, tapi kita tuh kayak didoping sama kopi, ya kan? Abis itu malah jadi tambah capek rasanya ya. Betul sekali. Nah, makanya mungkin lebih bagus minum air putih, ya kan? Atau infused water, kalau pernah tahu infused water. Lalu banyak konsumsi vitamin, ya, dengan disertai dengan aktivitas fisik yang cukup. Lalu yang terakhir adalah be happy. Be happy. Be happy itu di sini happy and be positive itu agak susah ya. Kesannya kayak gampang gitu, menggampangkan, tapi itu sangat sangat sulit. Jadi menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Menjaga mood agar tetap positif dan happy itu penting. Jadi jangan lupa bahagia. Ya, itu bisa dengan bisa dengan berbagai cara ya, gitu, menjadi diri sendiri. Nah, di sini ada misalnya tuh, itu mungkin agak kurang kelihatan ya. Nah, itu agak ada kecil sih watching Netflix, kita bisa nonton Netflix ya kan, mau
drama Ya, tapi Korea, jangan keterusan. Jangan jangan keterusan drama. bisa Drakor TikTokan itu juga addicted kan, soalnya. bisa TikTokan juga, ya tuh, ya Ya, kan? ya, ya. Bisa nge-game juga, atau sekarang orang lagi trending adalah Cooking. biking, sepeda, ya, sepeda, Hmm, bersepeda, terus baking, yes. membeli tanaman-tanaman, itu Hmm, hmm, essential oils, ya kan? hmm, Atau hmm, hmm, boleh sekedar leye-leye juga kalau misalnya itu membuat Anda happy, ya silakan sayangi hmm, diri hmm. Anda sendiri, love yourself, dan jadilah diri Anda sendiri. Dan juga mungkin bisa juga be happy, lebih positif itu dengan kita sebenarnya uh, talk with our family, ya kan, bisa dengan Hmm, keluarga hmm, kita atau dengan teman hmm, kita. Ya it's hmm, normal untuk ngerasa sedih, untuk stres, kebingungan, hmm. ketakutan, atau bahkan marah ya sama situasi Ya, seperti ini, ya kan. ya, ya. Nah, dengan berbicara atau sharing dengan teman-teman atau family member, mungkin itu juga it might help, it might, Hmm, nggak, hmm, bukan hmm. 100% pasti akan membantu, tetapi it might help. It might help. Begitu. Oke, Iya, ya itu. oke. Nah, Oke, itu kurang lebih itu ya tips-tipsnya ya, Jel ya. ya tips-tipsnya. Untuk supaya kita menghindari kelelahan, bukan menghindari sih, pasti akan mengalami, tapi kita bisa beradaptasi kali ya dengan hal itu. Betul. Itu Tuh karena dari kondisi ini kan pasti akan terjadi dengan siapa aja, terutama yang konsisten melakukan online course gitu, yang melakukan pembelajaran secara daring, ini pasti suatu saat akan ngalami ini mau nggak mau gitu. Mungkin ada yang lebih duluan ngalaminnya, ada yang mungkin belakangan, tapi ini suatu hal yang memang kita nggak bisa hindari gitu. yep. Oke, oke. Eh, ya, gue tadi sempat agak tertarik sedikit itu tentang itu. Itu benernya kacamata yang anti radiasi itu memang ada ya? Ada anti blue light, bukan anti radiasi. Oh, oh, anti blue light. Jadi kayak ada filternya di kacanya gitu ya. Jadi mata kita nggak terlalu perih gitu ya. Betul, betul, betul. Sekarang semua anak Oh. di Jakarta sih, ya rata-rata mereka pakai sih. Harganya nggak Itu terlalu mahal. itu untuk yang anak yang memang pakai kacamata atau anak yang tidak pakai kacamata juga bisa pakai. Anak yang tidak pakai kacamata pakai. Maksudnya anak yang tidak pakai kacamata ya dipakai aja gitu. Jadi kayak dia pakai kacamata Oh, tapi anti blue light gitu. Atau oh, jadi kayak kalau misalnya kita mau buat kacamata yang anti blue light juga bisa. oh, I see. Jadi ini bukan cuma orang yang memang pakai kacamata yang pakainya, tapi anak-anak yang nggak pakai kacamata, tapi jadi kayak melindungi dari kayak apa sinar dari apa gadget kita yang kadang memang itu kan terang banget gitu. Betul, betul. Oh, ini interesting. Gue baru tahu ternyata ada ya. Ada, iya, ada. Oke, ini menarik juga sih. Mungkin juga beberapa teman yang terus-terusan gitu anaknya ngalamin mungkin juga perlu pakai kayaknya. Ini gue bisa ngasih Iya, kan soalnya kan masukan buat mereka. iya, karena kan ini kan dia mereka terus-terusan, Glenn. Betul. Tiap Apalagi anak hari. sekolah kan. Dari pagi dari jam 7:30 Iya, sampai yang 1:30 itu nonstop. Ya ada sih breaknya tapi bentar doang kan mereka udah lanjut second period untuk next subject gitu kan. iya. Ya repotnya kan gini, kalau anak sekarang misalnya udah lesson online, di sekolah udah lesson online, piano juga lesson online. Also Terus online. rewardnya adalah mereka minta game online. Nonton. Nonton atau main game online. Aduh. Nah, ini yang repot kan. Nah, apa Iya, kabar? iya, iya. Itu berarti mungkin berapa belas jam dengan layar ya matanya itu ya. Makanya kenapa tadi aku bilang kalau misalnya orang tuh harus puasa, harus detox dari sosial media, detox juga apa, Hmm. switch Hmm. off. Itu yang sulit kan, switch off itu kayak kita tuh lanjut terus Iya, gitu. iya, iya, iya. Betul, betul. Kita harus bilang sama diri kita, that's enough, ini udah jam 5 sore, dan itu udahan gitu, Stop no more gitu, gadget istirahat ya. nih. Kalau nggak kita nggak bisa tidur. Hmm, hmm, hmm. Gitu. Ya kita harus lakukan Oke. beberapa tips seperti ini, walaupun ini sangat sulit ya, sangat sulit. Hmm. Pasti sulit lah. Ini kita kan sekarang semua pekerjaan kita lakukan secara online. Jadinya kayaknya kita tuh ngerasa bersalah banget kalau misalnya kita tuh nggak kerja gitu kan. Kalau kerja dulu Yes. kan kita pikir kita selalu ya namanya ngajar atau ketemu sama Aha, orang, itu kan udah kerja aha. sebenarnya. Iya, Karena pekerjaan kita
Mhm. semuanya di layar kaca. Kayak nggak ada gerakan yang berarti gitu. Kita tidak tidak berpindah posisi gitu ya. Ya, iya, itu yang sulit kan. Oke, oke. Oke, Jel, ini kayaknya nggak kerasa kita udah hampir 40 menit loh. Kayaknya kita udah mesti buka sesi tanya jawab deh. Ini kan ada beberapa yang sudah nanya-nanya dan mungkin kita juga bisa sapa-sapa teman-teman yang sudah bergabung. Ini saya coba lihat ternyata lumayan banyak ya dari atas tadi. Oke. Ini ada Trisnawati Patricia. Halo katanya. Halo. Yepi Piano. Ah, ini teman gue ini guru piano juga ada nih. Oke, ada Vira Darmawan, guru piano sinfonia nih. Ada Maestro Music School. Ini yang di Semarang, Pak. Siapa? Handoko, Eh, Pak ya. Handoko. Terus ada Hana Huta Gaol. Kemudian ada... Oh, udah banyak ya. Coba kita lihat dulu nih. Ada pertanyaan dari siapa nih? Kamu... Oh, ini ada pertanyaan buat gua nih, Jel, malahan. Pertanyaan audio. Ya, gue jawab aja bentar lah ini. Dari Muhammad Farhan Adi Prawira. Kalau untuk mendengarkan lagu, Om Glenn lebih suka pakai aplikasi musik streaming atau kaset MP3 yang dijual di mall. Gue lebih suka pakai Spotify tentunya. Sama kalau aplikasi di Android gitu, gue pakainya USB Audio Player Pro gitu. Ya, sudah dijawab. Oh, ada Lolita. Ini ada guru sinfonia juga. Oh, ada Om Arif. Ada dosen ITB loh di sini. Ini dia pasti perlu. Soalnya dia ngajar daring juga, ngajar online nih dosen ITB nih. Oh, ada Pak Roy Rondonuwu. Ini apa? Yang punya sekolah musik juga nih. Halo, Pak. Ada teman gue dari Sobat HP, dari YouTuber juga nonton. Halo, apa kabar? Lumayan banyak ya. Ada Jack Phil, ada reviewer juga nih. Ya, apa kabar, bro? Oke, siapa lagi nih? Oh, ada Agung, ada pengajar violin, viola juga. Ada Saskia ini pengajar piano. Oh, banyak banyak pengajar ternyata Del. Ada Rizky Aditya, pengajar violin nih. Ya. Ah, ini dari Maestro Music School. Halo Mas Glenn dan Miss Jelia, salam dari Semarang. Mau tanya, adakah tips untuk kasih penjelasan kepada parents yang menganggap bahwa online lesson itu harusnya lebih murah fee-nya daripada les tatap muka? Oke, Jel, ini kayaknya pertanyaan bagus sekali nih. Oke, bentar ya. Ini yang sebenarnya ada di artikel saya yang Staccato. Mm-mm. Staccato bulan ini malahan. Yang kemarin ya, yang Ya, sekarang. yang sekarang berkomunikasi dengan orang tua. Oke, Pak Handoko, eh, pertama, sepertinya sudah dibahas di yang IG yang lalu ya. Jadi Mhm. Anda harus mensosialisasikan pertama kali tentang pelajaran online. Itu adalah yang paling baik dan tidak tidak apa ya namanya ya, tidak menyinggung gitu kan, tidak Yes. uh, ya kan, tidak maksudnya dia kesannya jadi kita nggak membuat dia tersinggung. Anda harus menjalin hubungan yang baik dengan parents tersebut. Komunikasi dua arah merupakan elemen yang paling esensial, ya kan. Jadi Mhm. Anda harus memiliki hubungan yang baik dengan orang tua tersebut. Yakinkan orang tua bahwa pelajaran musik itu uh, penting, ya kan. Lalu yang Mhm. kedua, pelajaran online itu memiliki kualitas yang sama atau nggak paling nggak mendekati gitu kan dengan Mhm. pelajaran yang tatap muka in person. Ya. Uh, Kalau misalnya tidak dalam perjalanan itu ada kendala, ya tetap gurunya mempunyai solusi, sekolah musik mempunyai solusi uh, dalam mengajar, misalnya dengan Ya. memberikan video gitu, video YouTube, lalu Mhm. PR bisa dipoto, dikirim ke WhatsApp atau misalnya lewat Google Meet, Google Mhm. Drive, Mhm. ya kan, itu. Mhm. Jadi atau Mhm. Google Mhm. Classroom itu juga bisa. Jadi Ya. semua bisa dilakukan secara online asal prosedurnya jelas. Dan sebelum Mhm. itu kan juga sudah dibuat pengumuman, sebaiknya sekolah membuat sebuah pengumuman yang singkat mengenai konsep pelajaran musik online. Kebijakan sekolah Mhm. tuh seperti apa? Bisa melalui email. Kalau dalam hal ini, berarti Anda harus approach ke orang tuanya langsung mengenai hal ini. Gitu.
Dan kalau misalnya untuk fee yang lebih murah, sebenarnya tidak ya, gitu. Karena di seluruh dunia, saya bisa tunjukin kalau misalnya yang secara online itu fee-nya sama. Bahkan kita tuh sebenarnya lebih capek gurunya, lebih kerja. Yes. Yeah. Seperti yang tadi kita udah bahas gitu. Nah ini sebaiknya Anda bicara dari heart to heart dengan orang tua ini. Apalagi Anda pemilik sekolah musik gitu. Oke, cukup mungkin Pak Handoko? Iya, next kita coba cari dulu. Ini saya sapa dulu, ada Garudex. Halo Om Glenn, halo juga Yepi Piano, ini teman gue yang pengajar piano. Halo Nicholas Patrick Wiranata, halo. Kemudian ada Grace Sianti, hadir Kak. Ini pengajar vokal juga nih. Oh, banyak pengajar ternyata ya. Nicholas Patrick Wiranata, halo Miss Jelia katanya. Nah, ini ada Fitchnit. Bagaimana cara memberi tahu orang tua yang takut mengikutkan anaknya untuk les online karena takut anaknya bosan dan marah? Nah, ini Jel. Kenapa marah? Kalau bosan sih saya ngerti ya. Gitu, gini loh. Sebelum orang tua takut mengikutkan anaknya untuk les online. Kenapa takut? Karena takut anaknya bosan dan marah. Sebenarnya sih nggak masuk akal ya menurut saya. Karena gini, orang ketika butuh, pasti dia akan coba lakukan dulu. Apalagi itu dari sekolah kan udah ada surat edaran ya. Biasanya gitu. Pengumuman bahwa kita akan melakukan semuanya online. Kenapa melakukan semuanya online? Karena kita peduli dengan keadaan COVID ini. Dan kita pengen semuanya sehat kan. Dan salah satu yang jadi semua tuh tentang pelajaran online tuh banyak kendalanya. Tetapi satu hal yang dia positif adalah kita aman dari virus COVID-19 karena kita di rumah aja gitu. Makanya kenapa kita online gitu. Nah, itu mesti dijelasin. Nah, kalau misalnya sekarang udah new normal, mungkin bisa disiasati dengan 1 kali online, 1 kali in person, tatap muka. Bisa. Ya. Kayak gitu. Jadi sebelum itu dilakukan, sepertinya sulit ya, nggak masuk akal kalau misalnya takut anaknya bosan gitu. Sebenarnya karena ini kan live gitu, dan apalagi marah, kenapa marah gitu. Bingung. Kalau nggak ngerti atau kebingungan masih bisa ngerti, tapi kalau marah, kenapa marah? Sebelum mencoba, sebaiknya jangan bilang bosan dan marah dulu gitu. Itu kembali lagi bagaimana kita approach-nya ke orang. Atau gini juga Jel, kalau di gua di Sinfonia kita ada bukan protokol sih, ada policy untuk yang online course itu mereka boleh nyoba 1 kali trial dulu. Jadi nyobain, oh ini enak nggak kalau udah online, bisa dilakukan nggak? Ya kadang-kadang ada juga sih yang memang nggak cocok, akhirnya nggak jadi gitu. Tapi mungkin 80%, 85%, bahkan 90% jadi akhirnya melanjutkan gitu. Kalau di policy di sekolah gue sih seperti itu, Jal. Iya. Yang dibilang katanya, dijelaskan di bawahnya, anaknya bosan sama sekolah online. Ya semua juga bosan sama sekolah online. Mereka benci semua yang online gitu. Karena udah enak anak sekarang, murid-murid yang new normal, mereka datang pakai masker, pakai face shield, mereka tetap belajar. Mereka bilang, Miss, berat banget sekolah sekarang karena kita masih online. Jadi kita harus belajar dari jam 8 misalnya sampai jam 1:30 atau 2:30. And then kita punya PR. PR kita juga semuanya membutuhkan laptop, membutuhkan komputer. Jadi gimana kita nggak online, gimana kita nggak berada 24/7 di depan layar, sedangkan tugasnya semua online, ya kan? Jadi terus ada juga yang bilang gurunya jangan sering main komputer, gimana gitu kan? Ya kan? Membingungkan, semuanya tuh serba rancu di zaman sekarang. Iya kan? Jadi dulu kan anak-anak kan yang belum ada masa COVID, orang tuh bilang jangan terlalu sering main gadget. Kan? Main gadget. Sekarang liatin tuh gurunya ngomong apa katanya dia. Iya bener. Jangan kemana-mana ngelihat
matanya, perhatiin gurunya ngomong apa gitu kan. Pakai ditowel lagi, ditowel. Kontradiksi banget ya, kontradiksi banget. Iya, gitu. Nah, tapi yang jelas yang online ini tidak bisa berlaku untuk anak yang early music education ya, tidak mungkin. Oke, ya, yang awal-awal atau yang usianya masih kecil ya. Dan bagi anak kebutuhan khusus, berkebutuhan khusus ya, itu nggak ABK. bisa. Harus ada supervisi. Harus butuh supervisi dari orang tua, karena mereka membutuhkan koneksi yang lebih dalam dan lebih kuat dari hanya sekedar ini apa sih layar kaca cuma ngomong-ngomong sendiri kayak begini kan, nggak bisa. Karena mereka tuh butuh sentuhan, mereka butuh dipuji, butuh apa, nah itu nggak bisa dilakukan lewat layar kaca begini. Harus person to person, benar-benar ketemu ya. Betul. Makanya ada beberapa anak juga yang kindergarten, orang tuanya memilih untuk cuti dulu untuk sementara. Ya, benar. Ada beberapa yang gue kenal juga gitu. Jadi bahkan sampai setahun dulu mereka nggak sekolahin anaknya. Betul, karena nonsense ya. It doesn't work gitu kan. Ketika anaknya disuruh di depan gitu, dipanggil-panggil namanya gitu, terus nggak nyaut-nyaut, terus ya mereka cuma ngelihat ada kepala di situ, terus gurunya tiba-tiba freeze dong, ya kan? Gurunya freeze. Miss, kok nggak jawab, Miss? Gitu kan? Iya, karena koneksi ya. Cilaka 12. Iya. Oke, Jel, ini kayaknya masih ada pertanyaan, kita jawab dulu ya, ke belakang ke bawah-bawahnya. Oh, ini ada juga yang pertanyaan dari orang audio. Kak Glenn, IM yang cocok untuk upgrade dari ZSN Pro apa dan bisa dipakai nge-game juga? Apa ya? ZS10 Pro ya, itu jawabannya. Oke. Ini dari Pak Handoko, thanks Kak Glenn dan Miss Jelia, sangat inspiratif penjelasannya. Dari Vicint, dijelaskan di bawahnya Kak Glenn, anaknya bosan. Oke, ini udah ada. Ada Rian 28 gitar. Oh, ini teman gue ini dari ini nih, dari kalau nggak salah sekarang di luar kota, saya lupa di Kalimantan apa di Sumatera dia. Ini lagi nonton, ini pengajar juga. Dari Grace Yanti, Kak, ada tips khusus untuk mengajar online untuk jumlah murid yang banyak. Nah, ini Jal, kayaknya bagus juga nih Jal. Mana ya? Kok nggak ada ya? Gue nggak kelihatan. Namanya Grace Yanti. Ini dia tanya, apakah ada tips khusus untuk mengajar online untuk jumlah murid yang banyak? Mungkin ini ngajar kelas gitu ya, kayak misalnya kelas teori yang ada beberapa anak, atau mungkin ngajar kelas ekskul gitu yang mesti menjelaskan teori musik ke beberapa anak, dan bahkan mungkin mengajar beberapa anak dalam bentuk kelas gitu. Terus ini ada tips-tips Zoom sebenarnya juga. Jadi di situ ada tulisan join before host of, itu mute partisipan ya. Jadi apa yang harus dilakukan oleh host, dan juga apa yang ada aturan main yang berlaku, ya kan? Video partisipan, enable join, enable waiting, kayak gitu-gitu. Tuh, use waiting room, require password, have a co-host, yang kayak gitu-gitu. Itu sebenarnya lebih teknikal sih. Jadi sebenarnya ada lebih baik kalau misalnya kita mengetahui tentang fitur-fitur apa yang ada di dalam Zoom itu, yang akan membantu kita supaya nggak dibobol juga sama orang, ya. Ya. Sama itu juga mungkin kan ada fitur kayak di Zoom kan yang breakout rooms. Jadi kita bisa pisah-pisah roomnya. Jadi kita bisa misalnya ngasih tugas ke grup A, kemudian kasih apa di grup B, grup C-nya kita bikin apa gitu. Iya, itu harus dibagi-bagi sih. Terus juga lebih bagus kalau misalnya kita punya co-host again, dan betul. menjelaskan aturan main yang berlaku di Zoom. Ya, itu ada Zoom etiquette sebenarnya, tapi kurang kelihatan di sini. Ya, jadi bagaimana orang tuh harus harus beretiket di dalam Zoom. Jadi kita misalnya tidak bisa nyalain mikrofon kita. Video itu sekali lagi optional. Video is okay sebenarnya as long as nggak ada suara. Karena ketika lagi guru lagi menjelaskan kan, it's impossible kalau misalnya kita dengar suara lain kan, itu sangat mengganggu. Ya kan? Jadinya dan kalau misalnya kita ada pertanyaan atau apapun, nah itu dilakukan via chat. Nah, tapi kalau ini kan kalau misalnya orang tuanya nggak ada, nggak bisa. Harus orang tuanya yang lakukan itu. Kalau anak kecil tidak bisa.
begitu. Sedangkan yang dimaksud di sini yang kelas lebih besar pasti kelas anak usia dini, betul? Biasanya gitu. Beberapa Betul. anak mungkin ada 6 sampai 8 anak dalam satu kelas gitu. Iya, itu Atau pasti mungkin capek bahkan banget. bisa lebih. Heeh. Iya, itu capek sekali gitu. Jadi saya salut sama yang guru-guru yang masih mau melakukan group lesson karena sulit sekali untuk mengontrol kelas dalam jumlah besar. Kita ngurus satu aja susah ya kan, apalagi ngurus Iya, banyak orang. betul, betul. Miss Jelia sharing dong cara memperbaiki tempo murid yang lari-lari ketika online, hal sederhana jadi rumit. Aduh. Iya, 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 di. Berat jawab jawab ini. Berat-berat. Ini kayaknya butuh. Ya. Oke, biasanya kalau saya memperbaiki tempo itu ya yang jelas bukan jerit-jerit stop stop gitu kan. Ya, biasanya yang saya lakukan adalah menggunakan rhythmic language. Rhythmic language itu jadi kayak ta titi yang kalau kayak gitu kan. Ada yang kalau misalnya ada yang ta titi, ada juga kalau misalnya saya pakainya ST botol. ST botol, ST, ST ya. botol. Iya, T botol, botol teh gitu kan. Ya, Terserah ya. kita boleh pakai aja walk, running walk, running walk itu satu crochet sama quiver misalnya kayak gitu. Mhm, mhm, Kita bisa mhm, pakai cranberry, cranberry, blueberry itu yang triplet misalnya. Jadi mhm. kita bisa pakai rhythmic language kalau Oke. gitu. Dan kalau misalnya temponya lebih cepat ya kita harus break it down, kita harus simplify, misalnya tangan kanannya saja atau tangan kirinya saja. Terus di specific bar kita minta bar nomor berapa gitu. Mhm, Sisanya mhm, kita murid kita untuk melakukan listening. Jadi kita mhm, biasanya saya selalu kirimin video ke murid, entah itu bentuknya YouTube atau misalnya saya rekam sendiri aja gitu, langsung cepet aja yang spesial gitu untuk murid itu karena dia nggak bisanya di mana ya saya rekamin gitu cara latihannya begini dengan dilengkapi suara saya jadi kayak tutorial itu dikirim mhm, mhm, ke WhatsApp-nya dia atau emailnya atau Google Drive atau apapun itu ya semua sharing platform bisa kita gunakan dan itu kita minta juga bantuan orang tua kalau misalnya anaknya lebih kecil mhm, mhm, mhm. gitu itu sih membantu Oke. di piano. Ya itu kayaknya sih mungkin bisa membantu ya. Jadi ada pakai language, ya, jadi ada kata-kata ketukan. Jadi bukan disuruh dengerin ketukan kita ngetuk-ngetuk gitu, tapi dengan pengucapan ya atau dikasih lebih duluan ininya ya materinya. Hmm, oke okay. Ada lagi. Oke, oh ini Sani juga nonton. Berarti Levin udah tidur nih. Sani bisa nonton. Halo Cisani, apa kabar? Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir dari Vincent. Kira-kira bagaimana cara tepat untuk latihan duet untuk les online? Oke, mungkin ini terakhir deh, Jel, sebelum kita closing nih. Oh, dari Yepi katanya terima kasih. Ya, sama-sama Yepi. Oke, latihan duet untuk kelas les online. Kalau misalnya Ya. lewat Zoom ya, saya ini ngomong tentang lewat Zoom. Kalau duet secara online itu sebenarnya tidak memungkinkan kalau lewat Zoom, ya karena pasti ada delay yang seperti tadi dibicarakan. Jadi ada Hmm. seberapa second itu pasti kita nggak akan pernah bisa bareng. Jadi tuh harus tahu Mhm. bahwa Zoom itu itulah kenapa kita tidak bisa berbicara bersamaan. Ya, kita harus bergantian. Gurunya bicara, kalau Mhm. gurunya bicara, muridnya main, pasti nggak kedengeran. Zoom-nya kebingungan. Mhm. Jadi kalau dalam Zoom itu kan dia bisa highlight kan, yang mana yang Ya. suaranya ditampilkan. Itu harus tahu dulu. Mhm. Jadi kalau ketika ini mau main duet, berarti kita harus mengirimkan video, atau yang kedua, kita matiin, matiin, apa ya, matiin eh, mikrofon kita, lalu kita main gitu Mhm. misalnya, kayak gitu. Mungkin bisa lebih, Oke. ngerti nggak? Jadi kalau misalnya Oke. Ya. salah satu dimatiin, kan jadi kan nggak dapat feedback dari yang satunya, Glenn. Ya. 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 Betul. Ngerti. Nah, Ngerti. gitu. Tapi kalau misalnya sisanya ya pasti lewat video, jadi direkam dulu videonya sebelumnya, baru bisa main online. Terus video itu akan digabung dalam Oke. satu apps. Oke.
Oke, mungkin kayak gitu ya. Oke, Jel, kayaknya sih waktu kita tinggal beberapa, kalau di gua sih kayaknya semenit 2 menit lagi nih. Oke, mungkin terakhir, Jel, nanti kan lu save ya. Nanti gue juga soalnya mau download ya dari lu ya. Oke, Oke, terakhir mungkin penutup. closing statement buat dari Jelia mungkin buat teman-teman yang mengalami fatigue atau mungkin muridnya yang mengalami fatigue, apa aja yang jadi closing statement dan mungkin diperhatikan gitu. Silakan Jel. Oke, di era pandemi ini keadaan semakin tidak menentu. Kita tidak bisa mengontrol keadaan, namun apapun keadaannya, musik sebagai entitas seni kreatif sudah mulai beradaptasi dengan bentuknya yang baru, yaitu online. Jika Anda para guru musik merasa berat dengan Zoom, dengan sharing platform yang lainnya, dengan pelajaran online, cobalah pikirkan hal ini. Bahwa kita adalah seorang pejuang budaya, kita adalah seorang survivor yang berjuang bagi generasi mendatang. Jika kita menyerah, maka semuanya sudah usai. Jadi keep positive and stay safe. Dan saya mau akhiri dengan sebuah pantun. Seperti Yes. biasa, pagi makan bakso udang, siang makan semangka. Jika ada kesulitan menghadang, pasti akan ada pintu asa yang terbuka. Amin, cakep. Oke, Dejal, terima kasih banget buat sharing dan kesempatan bisa ngobrol-ngobrol. Semoga yang kita obrolin hari ini bisa bermanfaat buat terutama guru-guru. Karena gue lihat tadi banyak banget guru-guru yang join juga. Semoga bisa membantu dalam menghadapi pandemi ini, menghadapi new normal ini, dan terutama dalam menghadapi ya mulai burnout, fatigue dalam online course-nya. Oke, Jel, terima kasih banget buat waktunya. Sampai ketemu lagi. Stay safety dan stay healthy. Bye, Jel. Thank you.